Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Alhamdulillah. Fisik kelihatan sehat tapi banyak ada orang yang hatinya berdarah-darah. Iya. Mudah-mudahan di sini sehat semua. Amin. Bismillahi walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Pemirsa yang dirahmati Allah, pencinta kajian cahaya hati di seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan hati kita bercahaya semua. Amin. Ya Rabbal Kita berlomba-lomba membuat wajah kita bercahaya, namun begitu banyak hati yang sudah kelam menghitam sehingga memang wajahnya bercahaya, glowing, tapi jalannya miring. Bismillah, Masya Allah wa subhanallah. Tadi guru kita Ustadz Abe telah menyampaikan paparan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan pemirsa yang dicintai Allah. Ketika kita hidup di dunia ini lepas dari Al-Quran, maka lepas pula seluruh pedoman dan suluh hidup kita. Karena itu iNews kita perlu berterima kasih. Kenapa? Duduk di sini kami yang menyampaikan pelajaran, ibu tersenyum sipu, pulang dari sini mesem semua padahal tadi datangnya manyun. Kenapa? Karena hatinya sudah terobati. Ayo kita lanjutkan pembahasan surah. Tadi Ustadz Abe surah Ar-Ra'd ayat 28 tentang ketenangan hati. Halo Bapak, ternyata ketenangan hati itu bukan ingat istri Pak, ingat Allah. Halo Ibu, ternyata tenang hati itu bukan ingat suami tapi ingat transferan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puncak kebahagiaan dan ketenangan hati adalah ketika kita ingat Allah. Guru kita sudah menyampaikan pada poin ayat ke-29 lebih tajam Bu. Kenapa? Orang-orang yang hatinya tenang itu Ibu bahagia. Betul Pak? Ini Bapak Ibu bahagia ini padahal mah mau jalan ke sini tokennya berbunyi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa cahaya hati. Allah sampaikan kabar berikutnya apa? Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Masya Allah. Mereka yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum. Apa tuba? Asal kata tuba itu satu akar kata dengan tauba. Yang artinya apa? Happy, enjoy. Kalau kata anak sekarang Ibu. Bapak punya istri selalu enjoy. Bapak kenapa? Dekat dengan Al-Quran Pak, bukan dekat dengan transferan. Banyak istri di TF tapi istri jauh dari Al-Quran. Tanggal 1 sampai tanggal 15 tersenyum, 16 sampai 20 manyun. Tapi ketika dekat dengan Al-Quran dan yang dia dapatkan adalah kebahagiaan. Anytime, forever. Halo Besti? Pada diam semua. Makanya bapak-bapak perlu bersyukur. Kenapa? Punya istri dekat Al-Quran. Suami juga dekat Al-Quran. Istrinya bahagia. Kenapa? Karena yang diperoleh adalah kebahagiaan sejati. Karena orang yang bahagia kata Al-Quran melalui ayat ini nggak ada dimensi ukurannya Ibu. Ada orang punya rumah tingkat 3 Ibu. Sadari kemampuan kakinya terbatas. Akhirnya hanya main di bawah. Harta yang berlimpah tidak pula membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak selalu harta itu mampu memberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pertama kriterianya Ibu. Boleh dicatat, boleh diingat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia ridha dengan segala apa yang Allah tentukan. Ibu ridha punya suami yang sekarang? Ridho Ustazah, Masya Allah walaupun banyak sabarnya. Bapak ridho punya istri cerewet Pak. Alhamdulillah Pak, istri cerewet tandanya sehat. Coba kalau istri diem aja Pak bingung. Keridhaan
itu membuat kita mana ibu? Selalu happy dalam menjalani kehidupan, itulah yang dikatakan tubalahum. Mereka memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Alladzi la ilaha illa huwa. Jadi kenapa istighfarnya muncul di ayat yang ke-30 ibu? Tidak ada selain Allah tempat bersandar. Kenapa? Mau bersandar pada suami sudah tidak kokoh lagi tulangnya. Mau bersandar pada istri sama dia juga rapuh. Tempat bersandar yang paling nyaman dia mah Allah, untuk Allah, karena Allah, hanya Allah, tidak lain Allah. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 30 senyum selalu melebar. Suami selalu berkata, sabar ya mah, yuk kita sholat berjamaah. Suami membaca Fatihah, istri mengaminkan. Amin menggema ke langit. Orang tetangga pada kepo. Gue heran suaminya nganggur tapi bahagia ya. Begitu. Iya, tuh segitu keponya tuh. Nah bu, punya tetangga kepo kan rumit juga ya bu. Pengen pindah tanah mahal, kagak pindah nyesek. Orang-orang yang beriman selalu merasa indah hidupnya meskipun suaminya tak setampan Mas Halik. Kenapa? Engkaulah segalanya kalau Mas Halik punya istrinya. Kita bersyukur diberikan laki-laki yang hidup bersama kita saat ini. Sibuk dengan nikmat sendiri, lupa kepoin nikmat orang. Ini kepo sama nikmat orang. Suami orang diliatin, suaminya dilupain. Istri orang dipelototin, bininya udah dandan cakep kagak diladenin. Akhirnya istrinya jadi apa? Cari perhatian di depan sana. Tukang ojek lihat istri berkerudung merah, neleng-neleng. Subhanallah, ibu, bapak, ini yang dikatakan tubalahum. Mereka menemukan kebahagiaan. Sampai tetangga pada kepo, adik teteh bahagia banget sih. Iya, kenapa? Karena semuanya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Urusan kalau diserahkan pada Allah enak pak. Betul pak? Kalau serahkan sama istri tambah rumit pak. Bu, urusan kalau diserahin sama suami, kita ajak ngomong diem mulu. Ada masalah diem, diajak ngobrol diem. Papa bicara kenapa pak? Mau bicara apa? Aku sudah lelah. Aku bicara 1, kamu 15. Dalam diam, dia berdiri tegak. Qiyaman wa qu'udan, dan ada satu kata-kata indah berkata, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil wallahu alam. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat.